warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan kamu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rona selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya ingin Santi selaku moderator yang insya Allah akan memandu diskusi presentasi kita pada hari ini. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang akan disampaikan pada hari ini mengait pada validitas dan reliabilitas. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas suatu instrumen tes. Instrumen adalah suatu alat yang karena memenuhi persyaratan akademis, maka dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Jadi instrumen ini adalah suatu alat ukur yang akan kita teliti dalam suatu objek ukur variabel. Selanjutnya dinyatakan bahwa pada dasarnya instrumen dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu validitas dan reliabilitas tes. Yang termasuk kelompok tes, misalnya tes prestasi belajar, tes inteligensi, tes bakat. Sedangkan yang termasuk non-tes misalnya pedoman wawancara, angket, atau kuesioner. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Suryadi yang untuk pengisian kuesioner diminta oleh kita. Nah, itu contoh dari tes yang termasuk dalam non-tes. Nah, itulah contoh pengisian kuesioner. Dan yang selanjutnya yaitu skala sikap, skala penilaian, dan sebagainya. Dalam hal pengukuran, menyatakan bahwa pengukuran sebagai suatu operasi yang dilakukan terhadap alam fisik oleh pengamatan. Itu menurut Weizenhofer. Misalnya, ingin mengukur hasil belajar, kemudian inteligensi, sikap, motivasi prestasi, dan sebagainya. Sekarang muncul suatu pernyataan, yaitu diukur serta sejauh mana alat ukur tersebut dapat diandalkan dan berguna sebenarnya menunjuk pada dua hal pokok, yaitu validitas dan reliabilitas. Nurgancana menyatakan bahwa suatu alat pengukur dapat dikatakan alat pengukur yang valid apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Jadi suatu alat ukur ini dapat dikatakan dia suatu pengukuran yang valid atau yang benar apabila alat ukur ini dapat mengukur suatu benda atau yang kita teliti dengan benar dan tepat. Jadi itu yang disebut dengan alat ukur yang valid. Dalam hal validitas dan reliabilitas tentunya dipengaruhi oleh instrumen yang tadi kemudian subjek yang diukur dan petugas yang melakukan pengukuran. Selanjutnya dalam hal pengukuran khususnya dalam pendidikan tentunya yang terpenting adalah informasi hasil ukur yang benar. Jadi ketika kita akan meneliti instrumen yang melalui instrumen pendidikan, maka alat ukur yang dihitung yaitu atau informasi yang dibenarkan itu yaitu informasi hal ukur yang benar atau objek yang kita ukur itu benar. Kemudian Stefan menyatakan bahwa pengukuran kesimpulan diambil juga di pengukuran adalah pemberian angka atas objek atau kejadian sesuai dengan aturan. Dengan menitik beratkan pada ukurannya, maka dalam hal ini yang akan dibahas instrumen tes. Pengertian tes. Tes adalah prosedur sistematik yang dibuat dalam bentuk tugas-tugas yang distandarisasikan dan diberikan kepada individu
atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab atau direspon baik dalam bentuk tertulis, lisan maupun perbuatan. Jadi dapat kita ketahui seperti tes-tes yang kita lakukan itu, baik kita lakukan secara perbuatan maupun dilakukan dengan wawancara, dengan tindakan. Nah, itulah bentuk-bentuk tes. Selanjutnya, tes juga dapat diartikan sebagai alat pengukur yang mempunyai standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maula Saputri, izin bertanya kepada dalam poin validitas isi, apakah instrumen ini mencakup seluruh aspek yang relevan dan konstruksi yang ingin diukur? Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayati ingin bertanya, apa penyebab apabila suatu alat ukur Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Maula, yaitu apakah instrumen ini mencakup seluruh aspek yang relevan dan konstruk yang ingin diukur? Jawabannya itu ya, karena validitas isi memastikan bahwa instrumen, misalnya tes atau kuesioner, mencakup seluruh aspek atau dimensi dari konstruk atau konsep yang ingin diukur. Jadi konstruk ini bisa berupa kemampuan sikap, perilaku, atau fenomena psikologis lainnya. Instrumen harus mencerminkan seluruh domain yang relevan, bukan hanya sebagian kecil atau satu dimensi dari konstruk tersebut. Jadi pertanyaan dari Maula, apakah ini mencakup seluruh aspek yang relevan dan konstruk yang ingin diukur? Pertanyaannya ya. Jawabannya itu ya. Apakah sudah mengerti? Apakah mungkin ada teman yang ingin menambahkan? Dan untuk menjawab pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hidayati. Bagaimana sih ataupun apa penyebab apabila suatu alat ukur tidak menyediakan nilai validitas dan realitas dalam penelitian? Maka jawabannya adalah penyebabnya akan membuat efektivitas penelitiannya berkurang karena tidak mampu mengukur apa yang ingin dia ukur. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah, kami persilahkan. Tidak ada, kami lanjut menjawab pertanyaan yang ketiga. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Anin. Apa sih hubungan antara validitas dan reliabilitas dalam konteks tersebut? Jadi hubungannya saling melengkapi untuk memastikan penilaian yang valid dan dapat diandalkan dalam konteks tersebut. Jadi mengharapkan untuk penilaian yang valid. Nah, benar. Reliabilitas tes. Validitas, apa sih yang dimaksud dengan validitas? Benar. Kejelasan. Jelas. Atau valid? Valid. Jelas, benar, apa Ki? Cepat? Validitas dalam sebuah tes ini maksudnya apa? Validitas. Validitas. Jadi kecepatan alat Ukur. Kecepatan alat ukur terhadap apa yang hendak diukur. Apa sih maksud kecepatan alat ukur terhadap apa yang hendak diukur? Nah, kita langsung ke contoh aja biar jelas. Contoh. Nah, kita ingin mengukur
Alat ukur. Alat ukur apa? Penggaris. Nah, penggaris atau Meteran. Untuk mengukur panjang suatu benda harus menggunakan penggaris atau Meteran. Nah, ini yang dimaksud dengan validitas. Jadi ketepatan alat ukur. Nah, bisa untuk mengukur panjang berarti alat yang digunakan penggaris atau Meteran. Begitu juga kalau ingin mengukur berat badan atau berat suatu Benda. benda. Kalau untuk mengukur berat suatu benda kita harus menggunakan apa? Timbangan. Timbangan. Jadi paling tidaknya suatu benda itu harus ditentukan oleh alat ukur Alat yang ukur. digunakan. Nah, kalau kita salah menggunakan alat ukur, berarti hasilnya juga Tidak tepat. Salah. Tidak valid. Oke, nah di dalam validitas ini dibagi 3. Yang pertama, validitas isi. Kedua, validitas konstruk. Terus validitas empiris. Oke. Nah, apa ini contoh dari validitas isi atau yang dimaksud dengan validitas isi? Nah, validitas isi ini adalah mewakili instrumen yang mewakili seluruh tujuan pembelajaran. Nah, contoh apa yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas. Nah, itu contoh dari validitas isi. Validitas isi ini tes yang mewakili seluruh tujuan pembelajaran. Nah, untuk validitas konstruk ini dia tes yang berbentuk hanya untuk mengukur kemampuan definisi. Nah, contoh apa yang dimaksud dengan satu diberikan tes matematika, dia nilainya 80. Nah, setelah di akhir semester kan ada ulangan akhir tengah semester. Nah, nilainya juga 80. Itu dinamakan reliabilitas atau konsisten. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan teman-teman. Validitas isi apakah mengukur semua konstruk? Itu pertanyaannya tadi. Iya. Nah, udah tadi dijelaskan. Validitas isi ini dia instrumen yang menjawab semua tujuan pembelajaran. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Penyebab alat ukur yang tidak menyediakan nilai validitas dan reliabilitas dalam penelitian dalam sebuah tes adalah, nah, mengapa sebuah tes tidak bisa menyediakan nilai atau tidak menyediakan hasil validitas atau reliabilitas? Ini penyebabnya adalah alat ukur. Nah, kalau kita ingin mengukur panjang, kita menggunakan timbangan, otomatis tidak valid. Nah, begitu juga reliable. Nah, kalau di dalam reliabilitas, kita pertama awalnya ingin mengukur bagian kognitif di awal semester. Nah, kita berikan lagi di akhir semester ini kita ukurannya afektif. Otomatis
Sebuah tes itu tidak menyediakan nilai validitas dan reliabilitas. Apa sih hubungan validitas dan reliabilitas? Nah, validitas ini sangat berhubungan dengan reliabilitas. Karena validitas ini adalah validnya, tempat tidaknya sebuah tes yang kita gunakan untuk mengukur sebuah kegiatan pembelajaran, dan reliabilitas ini untuk memastikan apakah benar yang kita ukur itu memberikan hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyanggah? Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada yang pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Yang ingin presentasi minggu depan, siap-siapkan hafalannya. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.